Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Kumpulan orang yang percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Levi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, meskipun sudah dihimbau dengan sangat kuat agar orang-orang tidak berkerumun untuk memotong mata rantai penularan COVID-19, tetap saja ada orang yang dengan leluasa mengobrol berdekatan tanpa mengenakan masker. Kafe dan angkringan hanya berkurang, tetapi tidak sepi pengunjung. Kalau ditanya mengapa, macam-macam alasan yang dapat mereka berikan. Mungkin sulit mengubah kebiasaan kumpul-kumpul, ada yang bosan di rumah terus, dan kebetulan orang muda yang saya tanya menjawab berbeda, yaitu saya kangen dengan teman-teman. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tema kangen. Rasa kangen itu pula yang mendorong para pemudik saat ini nekat pulang kampung, apapun risikonya. Dalam pertemuan kangen-kangenan itu orang merasa nyaman karena merasa dikasihi dan mendapat kesempatan untuk mengasihi. Lalu dalam temu kangen itu mereka rela berbagi apa saja dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Bahkan rasanya puas, bahagia kalau bisa membawa oleh-oleh yang bisa dinikmati bersama. Lihat saja pengalaman kita waktu reuni. Happy-happy kan? Begitulah suasana pertemuan para murid setelah mereka mengalami Paskah, Yesus yang bangkit. Dikatakan dalam bacaan tadi bahwa mereka semakin kerap bertemu, mereka makin kerap bersekutu. Saudara-saudara, tetapi masih ada satu lagi unsur yang dapat ditemukan dalam persekutuan murid-murid Yesus itu. Tidak sekedar kangen bertemu dengan teman-teman, tapi keyakinan mereka bahwa Yesus betul-betul hadir dalam pertemuan itu. Saya pernah ikut permainan jailangkung dan saya disuruh memegangi tenggok, itu semacam wadah terbuat dari bambu. Entah sugesti entah apa, kalau jailangkung itu sudah datang, tenggok itu terasa lebih berat, seperti ada yang menekan tangan saya. Saudara-saudara,
Kalau kita ikut misa, kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Apakah Anda merasakan kehadirannya? Kangen itu soal perasaan hati. Orang kangen pasti akan menajamkan rasanya. Hanya orang-orang yang kangen kepada Tuhanlah yang dapat merasakan kehadirannya. Mudah-mudahan saya keliru kalau saya mengatakan bahwa ada beberapa orang yang menerima komuni fisik pun tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya keliru ya. Saya senang kalau saya keliru. Dari pihak lain, ada banyak orang yang meskipun hanya menerima komuni batin dalam misa live streaming, sudah dapat mengalami kehadiran Tuhan. Betul ya? Saya senang kalau dugaan saya ini betul. Kalau demikian, kita mempunyai perasaan sama dengan para murid, yaitu rasa kangen kepada Tuhan. Di dada ini ada tangis tertahan, yaitu tangis kangen kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur bahwa kita dianugerahi rasa kangen kepada saudara-saudara kita. Biarlah rasa kangen ini semakin membuat kita bersekutu. Dan biarlah kangen itu kita tabung dalam hati dan nanti kita bongkar bersama jika keadaan sudah memungkinkan. Justru didorong oleh rasa kangen itulah kita semakin bersekutu. Dan persekutuan itu menjadi persekutuan yang bermutu ketika dilengkapi dengan rasa kangen kepada Tuhan yang bangkit, yang kita yakini hadir di tengah-tengah kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Marilah kita berlanjut menjadi umat yang semakin bersekutu dan semakin bermutu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.